Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 4 DPR RI yang menyoroti masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan oleh para petani, serta mempertanyakan kesiapan Kementerian Pertanian perihal data penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi setiap memasuki musim tanam. Sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim tanam setelah sebelumnya menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino. Hal tersebut menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Pasalnya, masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang selama ini dikeluhkan oleh para petani masih menjadi persoalan utama yang dihadapi tiap memasuki musim tanam. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhtaro menyebut pihaknya telah mempertanyakan kesiapan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian perihal data penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi. Kemudian terkait dengan pupuk subsidi, ini memang bagaimana sepandai apapun orang mentata kelolakan pupuk subsidi ya tidak akan ketemu. Karena apa? Sesuai kebutuhan, RJKK itu kebutuhannya 25 juta ton. Tapi faktanya pemerintah cuma mampu mensubsidi 9 juta ton. Terjadi gap 16 juta ton. Ini persoalan loh, gap 16 juta ini persoalan. Itu belum ditambah lagi dengan kenakalannya di tingkatannya masing-masing. Kenakalan kios, kenakalan distributor, kemudian ya pabrikan sendiri. Ini menyebabkan pupuk itu ada kata-kata langka pupuk itu sebenarnya ya susahnya tata kelola pupuk. Muhtaro menambahkan, diperlukan solusi cepat untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang telah lama dikeluhkan, agar para petani siap menghadapi musim tanam yang akan segera tiba. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa kita beralih ke informasi dari berita Komisi 10 DPR RI yang meminta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Riset Teknologi ini meningkatkan program bantuan laptop Chromebook ke sejumlah sekolah di Indonesia. Karena sejauh ini realisasinya ini masih terbatas dan juga belum mampu memenuhi kebutuhan para siswa. Untuk menjawab tantangan dan mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek memaksimalkan program bantuan laptop Chromebook ke sejumlah sekolah di Indonesia. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan realisasi bantuan laptop Chromebook dari Kemendikbudristek masih terbatas, sehingga menyebabkan para siswa harus bergantian menggunakan laptop untuk mengakses materi pelajaran di kelas. Mereka harus belajar bergantian karena satu rombel itu 20 orang, 25 orang, sehingga harus bergantian. Mereka memanfaatkan platform-platform yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Rupanya memang masih perlu kemudian dibuat anak-anak itu familiar untuk segera bisa membuka platform-platform itu supaya bisa dimanfaatkan untuk belajar. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Adrianus Asia Sidot. Menurutnya, bantuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat bermanfaat bagi para pelajar, terutama untuk memudahkan proses transformasi belajar mengajar dan membantu para siswa untuk menggali bahan pelajaran secara online. Ada manfaat yang besar mengenai bantuan Chromebook dimaksud ya, baik dalam proses transformasi pembelajaran maupun juga alih teknologi ya. Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, sesaat lagi kami akan menayangkan berita dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah mencari solusi agar ongkos naik haji dapat lebih terjangkau oleh calon jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 09. Komisi 8 DPR RI kaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dapat ditekan di bawah 100 juta rupiah. Menanggapi usulan awal Kementerian Agama terkait kenaikan BPIH tahun 2024 menjadi 105 juta rupiah, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah mencari solusi agar ongkos naik haji dapat lebih terjangkau oleh calon jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kahfi saat menghadiri sidang paripurna DPR RI belum lama ini. Ashabul Kahfi mengatakan, Komisi 8 telah mengkaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dapat ditekan di bawah 100 juta rupiah. Jadi usulannya mengalami kenaikan 105 itu kan. Tapi dari hasil pendalaman kami ke beberapa komponen, insya Allah angka 105 itu kita usahakan masih mengalami penurunan dan harapan kami mudah-mudahan nilai itu nanti bisa dijangkau ya oleh para calon jamaah dan tidak terlalu memberatkan. Termasuk menggunakan nilai manfaat. Baru setahun 2 tahun kok sudah menggunakan nilai manfaat yang sebenarnya itu haknya calon jamaah haji yang sudah antrian sampai 10 tahun. Gitu kan. Di sisi lain, Ashabul Kahfi mendorong kuota haji tahun 2024 dapat terserap optimal, sehingga dapat memangkas panjangnya antrian keberangkatan haji di Indonesia. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya nih dari Komisi 2 DPR RI yang menghimbau peserta pemilu patuh terhadap sejumlah ketentuan yang diatur dalam PKPU. Dan juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas serta membantu melaporkan tindak kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum kepada Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus berharap peserta pemilu patuh terhadap sejumlah ketentuan yang diatur dalam PKPU agar kampanye berjalan aman dan damai. Gus Pardi menyampaikan, kampanye hitam atau kampanye dengan membuat isu untuk menyerang pihak lawan merupakan salah satu hal yang dilarang dalam PKPU karena dapat menimbulkan polarisasi politik dan kegaduhan. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh PKPU, yakni bermartabat, meningkatkan moralitas, dan menghormati perbedaan suku, agama, serta golongan dalam masyarakat. Harusnya menyampaikan gagasan-gagasan dan jauhkan
memanfaatkan nilai-nilai agama untuk kepentingan politik. Dan itu adalah juga bahagian daripada agar tidak menimbulkan gesek-gesekan, tidak menimbulkan sesuatu yang menimbulkan kontraproduktif. Lebih lanjut, Gus Pardi menghimbau para peserta pemilu mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan membantu melaporkan tindak kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan unsur pemerintahan dapat menunjukkan netralitasnya dalam gelaran pemilu 2024 guna mewujudkan pemilu yang adil dan damai. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia atau TNI dapat menunjukkan netralitasnya dalam gelaran pemilu 2024. Menurutnya, pemilu yang baik dan damai menjadi tugas seluruh aparat pemerintahan termasuk TNI. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, Puan Maharani berharap tongkat estafet kepemimpinan di tubuh TNI dapat diteruskan dengan baik, termasuk dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan pemilu 2024. Puan juga mengatakan, seluruh unsur aparatur pemerintahan harus bisa menunjukkan netralitasnya demi mewujudkan pemilu yang adil dan damai. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil. Kemudian kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya, DPR RI melalui rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 mengesahkan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Panji dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 ini menjadi 105 juta rupiah per jamaah. Dan usulan ini naik 15 juta dibandingkan biaya haji tahun 2023 yang mencapai 90 juta rupiah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09 bersama dengan Suki Ab dan juga Dadi Ramadan. Pemirsa, diketahui sejak 2014 biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Namun setiap tahun persentasi besaran nilai manfaat dan BIPIH tidak selalu sama. Nah, di tahun 2017 nih misalnya biaya yang dibayar per jamaah adalah 34,89 juta rupiah yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Naik menjadi 35,24 juta rupiah di tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini tidak mengalami kenaikan.
Dan juga DPR RI menegaskan dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, besaran dana BPIH yang dibayarkan masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon jamaah haji Indonesia. Sementara itu Komisi 8 DPR RI ini terus mengkaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan juga mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH ini dapat ditekan di bawah angka 100 juta rupiah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 menjadi 105 juta rupiah per jamaah. Usulan ini naik 15 juta dibandingkan biaya haji tahun 2023 yang mencapai 90 juta rupiah. Usulan besaran BPIH 2024 tersebut nantinya akan dibagi dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji dan komponen yang dibebankan kepada nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan usulan biaya haji 2024 seperti kenaikan kurs, baik dolar Amerika Serikat maupun rial, dan penambahan layanan. Walaupun angka 105 juta rupiah per jamaah masih dalam pembahasan panitia kerja antara DPR RI dan pemerintah, DPR RI menilai kenaikan 15 juta dari tahun 2023 sangat memberatkan calon jamaah haji Indonesia. Biaya haji tahun 2023 sebesar 49,8 juta yang dibebankan kepada jamaah sebenarnya masih sangat tinggi, mengingat tidak semua calon jamaah haji Indonesia memiliki kemampuan finansial yang baik. Komisi 8 memandang ini dari satu sisi pemerintah kurang memperdulikan dan memperhatikan kemampuan jamaah. Dibanding tahun lalu proporsinya itu 45-55. 55% beban jamaah, 45% nilai manfaat. Itu pun jamaah banyak yang tidak bisa berangkat haji karena tidak mampu membayar. Maka dengan proporsi 70 dibanding 30, ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat mungkin saja akan tidak jadi berangkat karena tidak mampu membayar. Diketahui sejak 2014, biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Namun, setiap tahun presentasi besaran nilai manfaat dan BPIH tidak selalu sama. Di tahun 2017 misalnya, biaya yang dibayar per jamaah adalah 34,89 juta rupiah yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Naik menjadi 35,24 juta rupiah di tahun 2018 dan tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Usai moratorium pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2023, DPR RI berhasil memperjuangkan biaya haji yang dibayarkan per jamaah menjadi 49,8 juta rupiah. DPR RI menegaskan, dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, besaran dana BPIH yang dibayarkan masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon jemaah haji Indonesia. Dalam hal ini, Komisi 8 DPR RI sedang mengkaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dapat ditekan di bawah 100 juta rupiah. Jadi usulannya mengalami kenaikan 105 itu kan. Tapi dari hasil pendalaman kami ke beberapa komponen, insya Allah angka 105 itu kita usahakan masih mengalami penurunan, dan harapan kami mudah-mudahan nilai itu nanti bisa dijangkau ya oleh para calon jamaah dan tidak terlalu memberatkan. Dengan komposisi misalnya antara 60-40%, jadi 60% dibayar oleh jamaah, 40% yang berasal dari nilai manfaat. Dengan harapan tentu ini akan menggambarkan tentang keadilan dalam penempatan nilai manfaat tersebut gitu ya.
DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan penekanan biaya ibadah haji Indonesia agar tidak memberatkan calon jemaah haji Indonesia melalui optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH, serta merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, sehingga calon jemaah haji Indonesia tidak dibebankan biaya yang sangat tinggi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia yang dulunya adalah Hindia Belanda merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, dari Sumatera nih hingga ke ujung timur di Indonesia pernah berdiri ratusan kerajaan yang berkuasa pada masanya. Salah satu kerajaan tersebut ini adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan pemirsa penasaran? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Misalnya Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Riau, Kepulauan Sumatera. Dan kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Nah, kemegahan dan juga keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan kerajaan ini semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari kerajaan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan kemegahan kerajaan Siak Sri Indrapura pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama
seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan, dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu, dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa, dan bagi kami ini merupakan suatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 23 November 2023. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menerima audiensi dari Bandung. Dilanjutkan, sedangkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI masih ini akan melanjutkan fit and proper test calon Hakim Agung. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya, Suki Abdul, dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi